mulai benar-benar obvious, kentara sekali kalau ketua KPU ini ada maksud lain kepada klien Anda itu pada saat kapan, Bang? Dari percakapan WhatsApp. Yang mana? Telepon. Kan ada sebenarnya itu deskripsinya ya. Misalnya kalau Mbak Zilvilia Banyak soalnya percakapan Iya, banyak WhatsApp. banyak sekali. Misalnya yang paling obvious ya menjurus itu tentang CD, celana dalam. Jadi memang ada percakapan mau ke Belanda, kemudian kan ada titip jaket PPLN dan segala macam, dia list, kemudian di listnya itu ditambahkan kan oleh ketua KPU. List yang terakhir CD, dia kan tanya, CD itu apa Pak? Maksudnya? Itu dia bilang. Dia tahu sebenarnya udah, oh maaf keselip. Jadi gitulah ya, apa namanya? Guyon-guyon mancing lah ya ini ya. Itu nggak bisa dibilang guyon, itu sebenarnya sudah pelecehan seksual Iya. verbal ya. Iya. Itu pelecehan seksual verbal dalam framework TPKS. Jadi itu Sepakat. pertama-tama. Ya, sudah Itu pelecehan dulu, seksual. begitu. Ya. Ada banyak rangkaian-rangkaian. Terus Rangkaian klien cerita Anda itu. ketika melihat itu kaget gak ketika sudah tahu ya, Kaget. betul-betul tahu kalau Dia kaget. yang dimaksud adalah itu? Ya dia kaget, ya makanya kan dia tanya, itu kan di DKPP dikutip chattingnya, apa ya Pak maksudnya? Setelah Dia tanya. dipastikan kalau maksudnya adalah itu, Iya. di situ klien Anda sudah mulai apa? Dari mungkin awalnya masih menaruh prasangka baik, sudah mulai, wah, Sudah mulai tapi belum fully. Dia pikir, wah ini ya jokes bapak-bapak kali ya, mungkin dia sudah lama di luar negeri, mungkin dia nggak update. kepikiran utamanya pasti itu, oh ini mungkin jokes bapak-bapak Iya. nih. Tapi kalau memang kita dalami lebih lanjut, itu sudah pelecehan seksual secara verbal. Iya, betul. Itu betul. Jadi itu berlanjut ya. Kemudian terus-terusan, saya cerita secara singkat aja ya. Kemudian di Belanda, kunjungan dinas ke Belanda, kan ada ungkapan bahwa dia hanya mau ditemani. Jadi dia diajak jalan juga, dan diajak jalan itu percakapan sama siapa aja Pak? Saya ajak teman-teman yang lain ya. Di situ ada, enggak, kita berdua saja. Misalnya, kan ada itu dikutip oleh DKPP. Nah, percakapan seperti itu ya yang terjadi. Terus yang ramai dibahas juga yang video minta Ya, itu Vincent Desa WhatsApp video. Itu ketika sudah satu di Jakarta, satu di Belanda. Jadi itu yang saya bilang sistematis. Jadi dia meminta video ucapan greetings khusus ya untuk klien saya ini. Nah, Greeting khusus berarti disebutkan teruntuk namanya Iya, siapa? namanya di mana, nanti kita ke Disebutkan sana oleh Vincent Desta. Disebutkan, makanya kan dia dipanggil. Jadi itu yang saya bilang, itu perbuatan sistematis mencampur adukan. Itu kan acara KPU. Itu acara bayar loh. Itu bukan acara gratis, itu acara bayar. Kan maksudnya terungkap di persidangan. KPU bayar ke acara itu? Iya, KPU bayar kan. Blockingan, itu kan bayar. Jadi digunakan kesempatan itu. Jadi dia mengasosiasikan diri dengan kekuasaan. Itu yang saya bilang, mengasosiasikan diri dengan kekuasaan. Ini yang namanya relasi kuasa nih, konkretnya. Untuk impress someone. Ya, itu yang saya bilang. Masih banyak ceritanya ya. Dan banyak yang nggak dikutip ya. Banyak yang nggak dikutip ya. Jadi contoh konkretnya itu sederhananya. Ada lagi yang bisa di-spill gak di sini nih, Bang? Oke. Yang tidak ada di publik. Yang tidak ada di publik, tapi Yang apa bisa, yang tidak terlalu sensitif untuk dibagikan? Yang sensitif banyak udah keluar semua. Sudah keluar diputuskan. malah. Ada banyak, ada Lebih beberapa parah juga. malahan yang sudah keluar. Cuman saya nggak bisa bilang lah karena ini sangat sensitif ya. Nanti Oke. didengar ya. Nah, kita langsung ke tanggal 3 Oktober ya. 3 Oktober ini adalah mungkin puncaknya ya. Ya. Bang ya, ketika 3 Oktober 2023 dibeberkan lewat fakta persidangan itu ada panggilan ke kamar hotel. Ya, betul. Ini bisa diceritakan Bang, panggilannya ini awalnya bagaimana cara dia untuk memanggil klien Anda untuk datang? Ya di WhatsApp aja. Ya, di WhatsApp dipanggil. Bilangnya untuk ngapain? Untuk silakan hotel, ada yang mau dibicarakan lah. Gitu kira-kira. Dan dia memang datang ke situ ya. Tapi ini kamar hotelnya tuh kamar hotel pejabat ya, suite room ya. Jadi bukan yang langsung kamar. Jadi kamar hotel ada ruang tamunya. Ya kayak apartemen lah. Ya. Kayak apartemen. Kemudian dia datang ke situ. Awalnya ngobrol tentang PPLN, bagaimana persiapannya. Ya lama-lama menjurus ke yang dikatakan DKPP itu. Ada pemaksaan ke arah sana. Pemaksaan. Ya.
pemaksaan ini sampai disertai ancaman atau bagaimana, Bang? Ancaman fisik nggak ada, ya. Tapi begini, inilah yang disebut relasi kuasa ya, yang dikutip keterangannya Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Di dalam relasi kuasa ini, ya, yang harus dikritisi itu adalah soal konsen. Karena saya lihat kebanyakan komentar adalah, oh ini bisa mau sama mau ya, itu kan obviously. Jadi pertama ya, theoretically dulu. Di dalam relasi kuasa, akibat hubungan hierarkis dan sistematis tadi ya, yang menggunakan kekuasaan, kewenangan, dan fasilitas itu, maka konsen ini pasti mungkin kelihatan, tapi itu pasti clouded. Kenapa? Judgment-nya itu pasti clouded. Kenapa? Karena sudah ada perangkap itu, framework itu. Jadi dari awal sudah ada misalnya manipulasi informasi, misalnya tentang dirinya. Ya, misalnya kan memang terungkap dia menyayangi, saya mau mengawini, chatting-chatting itulah, itu pertama. Padahal untuk seorang perempuan mungkin yang masih single mungkin dapat ditangkap, oh ini mungkin beneran ya. Tapi untuk seorang laki-lakinya dalam hal ini misalnya dalam hubungan relasi kuasa, sebenarnya tujuannya itu ya, kata-kata manis misalnya rayuan itu bagian dari metode untuk perbuatan asusila itu. Jadi bukan tujuan utamanya itu adalah perbuatan asusila. Jadi dia mau pleasing someone, impressing someone, bukan genuinely untuk misalnya mencintai betul-betul. Ini kan relasi kuasa kan begitu konsepnya. Tapi rayuan-rayuan itu Bang sudah dilancarkan secara berkala bahkan sebelum ada panggilan yang ke hotel itu. Iya. Janji, lewat WhatsApp janji untuk menikahi. Vincent Desta itu sudah ada sebelum itu panggilan sudah ke ada. hotel. Jadi gini ya, ini saya kasih tahu nih. Saya belum pernah bicara selain di Mbak Zilvi nih, di sidang DKPP yang tertutup saya katakan. Jadi gini, memang ada bagian ya, ada momen di mana si klien saya ini mempercayai apa yang dikatakan oleh ketua KPU ini. Ada momen itu. Sederhananya ada momen dia termakan rayuannya itu. Kenapa? Karena ada janji kawin segala, menyayangi, mencintai seumur hidup. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dan dia bilang ke saya jujur, dia sempat membayangkan bahwa mungkin saja dia akan hidup dengan ketua KPU ini. Dan dia sudah membayangkan sampai ketua KPU ini sudah tua, nanti pensiunnya berapa, mendingan tinggal di Belanda dapat fair fund ya untuk kesehatan, insurans kesehatan dan lain-lain. Untuk beberapa momen dia sempat percaya. Ini yang karena rayuan-rayuan itu ya, dan beberapa kali pertemuan karena ada manipulasi informasi. Tetapi kemudian dia sadar yang saya katakan tadi, yang dia lancarkan itu semua, kalimat-kalimat itu tidak genuine. Karena tujuannya itu adalah perbuatan asusila itu. Jadi dia akan ada kecenderungan ya, dia akan mengatakan apapun atau melakukan apapun sampai tujuannya tercapai. Gitu kira-kira frameworknya. Ini frameworknya ini relasi kuasa itu. Iya. Gitu. Jadi kalau dalam situasi, dalam konteks itu, konsensualitas itu ya hampir nggak ada. Tapi apakah secara eksplisit sebetulnya klien Anda menolak ketika itu, Bang? Ada yang penolakan. Karena dikutip di KPP. Ya, ada penolakan, dia menolak ya karena pada waktu itu, dan sehabis itu kan tidak pernah terjadi lagi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dan sehabis itu dia udah benar-benar ada dikutip di KPP, saya tidak bisa lagi seperti ini, saya nggak mau berhubungan lagi, dan dia kan mengundurkan diri di bulan Februari. Ya, setelah ajakan yang pertama itu, Bang, apakah ada lagi ajakan kedua, ketiga, seterusnya? Ada, dan itu dikutip di KPP, ada beberapa, cuman ya nggak pernah terjadi. Ada satu lagi fakta yang ini ingin saya gali lebih lanjut, Bang, ketika DKPP mengatakan beberapa waktu setelah kejadian yang 3 Oktober 2023 di hotel itu, klien Anda menghubungi si Pak Hashim Asyari ini dan mengatakan dia ada gangguan kesehatan dan dokter menyarankan agar Pak Hashim juga melakukan pengecekan kesehatan. Itu boleh dijelaskan nggak, Bang? Maksudnya seperti apa? Ya, itu seperti yang tertulis lah. Ini very sensitive information. Saya juga surprise ya bahwa itu
dijelaskan di DKPP. It is what it is lah, Mbak Silvi. Oke, baik. Saya tidak akan Iya. tindak lanjuti lebih jauh kalau Iya. begitu ya.